Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ya, selamat siang, sore ataupun malam. Baik, kemarin kita telah belajar tentang konflik pneumatik. Ya, bagaimana kita bisa mengendalikan konflik tapi dengan menggunakan kontrol pneumatik. Nah, sekarang kita akan belajar tentang elektropneumatik. Apa itu elektropneumatik? Ya, nanti kalian kita belajar tentang bagaimana kontrolnya menggunakan elektro atau electrical tapi tenaganya tetap menggunakan pneumatik. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa memahami elemen kontrol elektropneumatik, mengenal simbol elektrik pada sistem elektropneumatik, dan membuat rangkaian kontrol langsung elektropneumatik dan rangkaian kontrol tidak langsung menggunakan elektropneumatik. Oke, pengertian. Elektropneumatik merupakan pengembangan dari pneumatik, ya. Berarti ini adalah pengembangan dari pneumatik, di mana prinsip kerjanya memilih energi pneumatik sebagai media kerja atau tenaga penggerak, sedangkan media kontrolnya menggunakan sinyal elektrik ataupun elektronik. Jadi elektropneumatik itu adalah pengembangan dari pneumatik, ya teman-teman. Ya, di sini bedanya itu kontrolnya menggunakan elektrik, tapi tenaganya dayanya itu menggunakan pneumatik, gitu ya. Sinyal elektrik dialirkan ke kumparan atau solenoid yang terpasang pada katup pneumatik atau solenoid valve, ya, dengan mengaktifkan saklar, sensor ataupun saklar pembatas atau limit switch yang berfungsi sebagai penyambung atau pemutus sinyal, ya. Jadi nanti solenoidnya dipasang dengan valve, itu namanya solenoid valve. Berarti elektriknya itu dipasang di valve, ya. Sinyal tersebut akan dikirimkan ke kumparan dan akan dihasilkan medan elektromagnetik serta mengaktifkan katup mengatur arah sebagai elemen akhir pada rangkaian kerja pneumatik. Sedangkan media kerja pneumatik akan mengaktifkan atau menggerakkan kerja pneumatik seperti silinder yang akan akan menjalankan sistem. Jadi ini hanya memberi sinyal elektrik yang akan mengontrol valve sehingga akan menggerakkan silinder kerja atau elemen kerja pneumatik, gitu ya. Oke, elemen kontrol pneumatik. Kontrol pneumatik atau elektropneumatik mempunyai suatu bagian atau tenaga daya pneumatik seperti perhatikan pada gambar 15 dan 16, tapi sinyal kontrolnya berbeda. Bisa dilihat perbedaan dan kesamaan dari pneumatik dan elektropneumatik pada gambar 15 dan 16 di bawah ini. Nah, seperti yang kita jelaskan dulu, berarti kalau di electrical pneumatik biasanya di pneumatik, kontrol pneumatik, biasanya di sini ada power supply. Ya, masih ingat ya, ada power supply. Power supply-nya menggunakan kompresor, air service unit dan kawan-kawan. Lalu di sini ada elemen input, ya. Elemen input itu seperti push button dan sebagainya itu, ya, limit switch itu. Lalu ada elemen proses, ya, kita ada katup AND, katup OR, gitu ya. Setelah elemen proses itu ada elemen kontrol atau elemen input, ya. Elemen output. Nah, elemen output. Nah, ya. Ini elemen kontrol. Biasanya elemen kontrol itu ada valve, ya. Lalu setelah itu ada elemen output atau elemen kerja. Di sini ada silinder putar, motor pneumatik dan sebagainya, ya. Nah, kalau menggunakan elektrik pneumatik, ya, gitu ya. Menggunakan elektrik pneumatik itu sama, inputnya itu menggunakan saklar, menggunakan input, ya, saklar. Pemrosesnya menggunakan biasanya relay kontaktor PLC, berarti bisa digabung dengan PLC. Lalu menggunakan output sinyal ini. Nah, ini dia bedanya di sini, menggunakan solenoid valve, tapi untuk elemen kerjanya sama. Jadi di sini sama, menggunakan input sinyal, pemroses, output, dan pelaksana perintah ini sama. Cuma bedanya kalau ini elemen input, proses, dan output sinyal murni pure pneumatik, tapi kalau di sini elemen kontrolnya tetap menggunakan elektrik, gitu ya.
Jika dilihat dari kedua gambar di atas, maka terlihat tiga bagian berbeda, yaitu elemen input sinyal, pemroses sinyal, dan output sinyal. Pada bagian input sinyal, pneumatik menggunakan berbagai katup kontrol arah atau KKA dalamnya yang berfungsi sebagai tombol, tetapi pada elektropneumatik menggunakan kontak saklar sebagai input sinyal. Jadi kalau pure pneumatik atau pneumatik murni, kontrolnya menggunakan valve atau katup katup kontrol arah yang difungsikan diinputkan menjadi tombol dan kawan-kawan ya. Ada limit switch, ada apa kemarin dan sebagainya itu ya. Pada bagian pemroses sinyal, pneumatik menggunakan berbagai macam kontrol arah ya, ada macam katup kontrol arah yang difungsikan sebagai limit atau katup logika seperti AND, OR, tetapi pada elektromonik menggunakan saklar yang difungsikan sebagai limit sensor maupun kontak relay. Berarti bedanya di situ. Pada bagian output sinyal, perbedaan hanya pada penggerak KKA saja atau katup kontrol arah saja, yang awalnya menggunakan sinyal udara bertekanan digantikan dengan komparan yang akan menghasilkan medan magnet jika dialiri listrik. Perbedaan pneumatik dan elektropneumatik juga terlihat dari penggunaan power supply. Pneumatik hanya menggunakan udara bertekanan, pada elektropneumatik harus menggunakan udara bertekanan dan arus listrik 24 volt DC boleh, 120 volt boleh, 110 volt boleh, 220 volt boleh, tergantung sistemnya, tapi kebanyakan menggunakan 24 volt DC karena dihubungkan dengan PLC biasanya ya. Nah, pada sistem pengontrolan elektropneumatik tidak ditemukan dalam diagram rangkaian keseluruhan yang tunggal, namun dalam dua diagram rangkaian terpisah, satu bagian elektrik yang berfungsi sebagai pemroses sinyal dan satu lagi bagian pneumatik ya, sebagai pelaksana atau output sinyal sistem. Oke, pada sistem elektropneumatik terdapat 4 kelompok dasar, yaitu power supply. Power supply-nya ada 2, arus listrik atau tegangan listrik itu untuk untuk supply elektrikalnya, kontrolnya. Lalu udara bertekanan ini adalah supply untuk aktuatornya atau penggeraknya. Yang kedua ada elemen-elemen masukan sensor, bisa limit switch, sensor, tombol tekan gitu ya. Oke, lalu yang ketiga ada elemen pemroses, bisa menggunakan switching logic, berarti menggunakan logic ya, logic bisa menggunakan PLC atau menggunakan relay. Katup solenoid menggunakan solenoid valve ya, berarti valve yang menggunakan kontrol elektrik. Lalu ada konverter pneumatik ke elektrik. Lalu ada aktuatornya tetap sama, menggunakan silinder, motor, katup kontrol akhir itu sama ya. Elemen utama elektropneumatik. Bila energi listrik tersedia dan akan dipakai, maka perlu diproses dan didistribusikan oleh komponen utama. Untuk mempermudah penunjukannya, maka komponen itu digambarkan dalam bentuk simbol pada diagram rangkaiannya ya. Yang pertama, unit daya satu daya listrik, bagian kontrol unit satu daya listrik. Bagian kontrol sinyal suatu pengontrolan elektropneumatik akan disuplai dengan suatu daya melalui bagian utama elektris ya. Pengontrolan mempunyai unit satu daya listrik. Untuk tujuan diperhatikan gambar 17, berarti ini kayak gini nanti, ini kontrolnya, berarti ini contohnya saja sih, berarti ada yang menggunakan ini rectifier, stabilizer gitu ya. Secara individu unit satu daya listrik ini berfungsi sebagai penurun tegangan dari 220 volt menjadi 244 volt, kan boleh aja ya, berarti ada yang dia pakai 24 volt DC. Banyak arah yang dikonversikan dari AC menjadi DC karena 24 volt biasanya menggunakan tegangan DC gitu ya. Terus regulator tegangan pada output dari satu daya diperlukan untuk menjamin tegangan output konstan tanpa pengaruh aliran listrik atau arus yang mengalir ke beban, berarti menggunakan regulator gitu ya, jadi biar tetap atau stabilitor. Nah, simbol satu daya dalam elektropneumatik digambarkan sebagai berikut. Jadi di sini ada positif 44 volt, ada 0 volt, berarti harus ada 2. Jadi di sini seperti biasa. Nah, kalau ini adalah gampang sekali untuk anak elektro ya. Ini ada 24 volt dihubungkan dengan saklar, maka lampunya akan nyala. Ini
Nah, kemarin itu kalau kita menggunakan switch to fluid sim, biasanya kalau nyala menggunakan warna biru, berarti itu adalah yang apa namanya, angin, tapi kalau merah itu menggunakan listrik ya. Oke, elemen catur daya akan menjadi pondasi dalam menjadi sebuah rangkaian elektropneumatik. Jadi ini adalah jadi dasarnya. Jadi jangan sampai keliru ya. Penggunaannya sama seperti unit catur daya pada umumnya. Sebelumnya terhubung dengan 24 volt dan 0 volt harus ada beban yang dilewati. Oke, jadi 24 volt dari 0 jangan sampai cuma saklar saja, tapi harus ada beban yaitu lampu, relay dan kawan-kawan ya. Contoh sederhana nanti kita lihat gambar 18 seperti ini ya. Contohnya sangat mudah sekali untuk anak elektro ya. Oke, selanjutnya ada tombol tekan dan saklar tekan. Saklar dipasang pada suatu rangkaian untuk mengalihkan arus listrik pada rangkaian tersebut. Ya, rangkaian ini akan dibagi sebagai tombol tekan dan saklar tekan. Berarti ada tombol tekan dan saklar tekan. Ya. Bentuk nyata saklar dapat dipergunakan biasanya seperti ini kalau di Visto. Itu seperti ini biasanya. Ini ada saklar tekan dan tombol tekan, push button and detent di sini gitu. Nah, saklar tekan itu maksudnya gini, nanti bisa jelaskan di sini ya. Tersusun dalam saklar tekan NONC dan saklar tekan NONC, maksudnya tombol tekan ya. Saklar tekan akan dioperasikan secara mekanik pada posisi telah ditentukan. Posisi saklar akan tetap tidak berubah sampai posisi saklar yang baru ditentukan. Contoh saklar rumah, jadi bisa on off ya. Lalu ada tombol tekan, hanya dapat mempertahankan posisi sepanjang saklar tersebut diaktuasikan ditekan, seperti saklar bel. Maksudnya paham ya? Jadi kalau saklar tekan itu seperti saklar, kalau tombol tekan itu seperti push button. Kalau saklar tekan itu harus ditekan, dia nyala, ditekan lagi dia baru mati. Tapi kalau tombol tekan ini maksudnya seperti kalau tekan nyala, dilepas mati gitu ya. Bedanya di situ. Ini sama berarti kontak terbuka secara normal atau normally open, rangkaian terbuka bila saklar ada pada posisi awalnya tidak diaktuasikan. Arus tidak mengalir ke beban. Rangkaian tertutup dengan menekan tombol tekan, arus mengalir ke beban. Ketika tombol dilepas, maka pegas akan mengembalikan saklar ke posisi awal. Berarti seperti ini, ditekan ya, mas tekan gini, dilepas dia akan terdorong oleh pegas ini sehingga dia mati. Itu namanya konstruksi tombol tekan NO atau normally open ya. Oke, kontak tertutup secara normally close. Rangkaian tertutup apabila saklar ada pada posisi awalnya tidak diaktuasikan, arus mengalir ke beban. Rangkaian terbuka dengan menekan tombol tekan, harus tidak mengalir ke beban. Ketika tombol dilepas, maka pegas akan mengembalikan ke saklar pada posisi awal. Jadi ini ada yang simbol konstruksi NC ya. Jadi ditekan dia akan lepas di sini. Ini kan arus dari sini tuh, ketika ditekan dia akan putus, dilepas dia akan kembali lagi seperti ini ya. Lalu ada lagi namanya kontak pemindah seperti selector switch ya. Berarti selector switch jadi ada dua, berarti relay itu banyak yang menggunakan ini ya. Berarti ada sumbernya di sini, kalau mau nyala di sini, mati di sini gitu ya. Kalau NO di sini, di NC di sini. Kontak pemindah adalah tombol tekan dengan menggunakan fungsi-fungsi kontak terbuka secara normal dan tertutup secara normal dalam suatu piranti. Perubahan kontak-kontak tersebut digunakan untuk menutup suatu rangkaian dan membuka suatu rangkaian lainnya. Pengoperasian satu saklar atau saklar bisa on, bisa off, pilih yang mana, mau ditekan off atau ditekan on gitu ya. Oke, yang ketiga ada limit switch atau saklar pembatas, jadi limit switch ya. Jadi kalau di electrical itu gitu, jadi kemudian adalah push button, lalu di sini adalah limit switch. Saklar batas atau limit switch diaktifkan ketika suatu bagian mesin atau benda kerja sedang dalam posisi tertentu. Secara normal, aktivasi itu dilakukan dengan suatu gerakan mekanik seperti tersentuh silinder. Ya, jadi kayak ini. Jika tersentuh silinder, maka dia nyambung, tapi ketika tidak tersentuh silinder, dia akan putus ya. Itu untuk yang NO, yang NC itu sebaliknya ya. Ini konstruksinya.
Jadi di sini ada sebuah limit switch, ada habisnya, ada rodanya sedikit. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Ketika ini nomor 1 ya, ditekan, oke, jadi tekan, maka dia akan menekan di sini, kontak di sini ya, ditekan seret, maka arus listriknya akan nyambung. Ketika dilepas dia akan putus, atau tergantung ini mau diarahkan kemana kabelnya, mau ke yang NC ataupun yang NO. Nah, gitu, yang kontraksi limit switch. Lalu yang kedua ada sensor. Berarti setelah ini juga namanya sensor sih ya, tapi ini juga sensor lagi, maksudnya ini untuk yang proximity ya. Sensor bekerja untuk mengukur informasi, melakukan pemrosesan sinyal dalam bentuk yang dapat dengan mudah diproses. Pengukuran elektropneumatik sensor biasanya menggunakan desain berikut untuk mendeteksi posisi bekerja kerja, lalu sebuah batang piston atau torak mendorong silinder untuk mendeteksi adanya dan posisi benda kerja, untuk mengukur dan memonitor tekanan biasanya ya. Contohnya adalah sensor proximity, fungsinya untuk apa? Mendeteksi posisi di ujung dan mundur. Jadi kalau kita menggunakan limit switch, kita perlu bersentuhan langsung dengan aktuatornya atau silindernya. Tapi kalau menggunakan sensor proximity, kita tidak perlu bersentuhan langsung dengan silindernya, sehingga akan lebih silinder itu dapat bekerja dengan baik gitu ya. Lalu yang nomor 5 ada solenoid valve ya. Solenoid valve merupakan sebuah komponen pneumatik yang bekerja berdasarkan input tegangan dan arus ya, yang mana pada saat solenoid bekerja, tegangan yang diterima pada solenoidnya kurang lebih 24 volt dengan syarat tidak ada pembebanan. Arus yang diterima kurang lebih adalah 0,2 ampere. Berdasarkan data tersebut, solenoid dapat menjadi suatu input yang dapat mengubah keadaan switch bagian dalam dari valve yang dengan menggunakan tegangan dan arus tersebut, bukan lagi menggunakan input trigger tekanan pneumatik ya. Jadi solenoid, berarti kalau biasanya kan untuk kita menggunakan pneumatik murni itu kan valve-nya dikendalikan oleh tekanan. Nah, sekarang ini adalah menggunakan tegangan dan arus biasanya gitu. Nah, ini dia ya, bedanya di sini ya, ini adalah untuk yang solenoid valve gitu ya, KKA 5/2 katup kontrol A dengan 2 solenoid valve, gitu namanya seperti itu ya. Sistem kerjanya berdasarkan tegangan dan arus mengakibatkan menarik konstruksi khusus di bagian dari valve di dalamnya. Nanti saat tegangan dan arus dialirkan ke dalam kumparan solenoid, maka solenoid akan teraktuasi dan merubah kedudukan KKA atau valve tersebut. Solenoid ada menggunakan LED sebagai indikator, ada pula yang tanpa LED. Jenis solenoid dengan LED diantaranya 3/2 Y single solenoid with lamp, 5/2 Y single dan sebagainya. 5/2 itu ya sama. Dalam simulasi, solenoid dibagi dua bagian, walaupun kenyataannya hanya satu bagian saja, tetapi mempermudah dan kesan rapi di bagian simulasi dibagi menjadi 2 bagian. Satu bagian dalam rangkaian aktuator dan satu bagian dalam kontrol pneumatik ya. Solenoid pada bagian aktuator menempel pada KKA, digunakan untuk penggerakkan KKA oleh solenoid, dan satu pada bagian kontrol mengaktifkan solenoid. Jadi kalau dalam rangkaian dayanya menggunakan ini rangkaian pneumatiknya, tapi kalau rangkaian kontrolnya menggunakan ini untuk elektrikalnya. Berarti ini simbol elektrik solenoid valve, ini juga solenoid valve. Oke. Dengan label yang sama, kedua solenoid tersebut akan terhubung. Jadi saat solenoid bagian rangkaian kontrol teraliri, maka otomatis solenoid KKA teraktuasi dan bergeser ya. Lalu yang perlu diperhatikan ada lagi namanya relay atau kontaktor dan kontaktor. Relay merupakan suatu saklar yang digerakkan secara elektromagnetik ya. Oke, bila sumber tegangan diberikan pada kumparan solenoid, maka akan terbangkit suatu medan elektromagnetik yang mengakibatkan tertariknya armatur ke inti kumparan. Armatur tersebut menggerakkan kontak relay, apakah menutup atau membuka sesuai dengan perancangannya. Pegas akan dikembalikan armatur ke posisi semula jika arus listrik yang mengalir ke kumparan tidak ada, dia kembali seperti itu ya. Jadi ini A1 A2 ini bila teralir listrik, maka dia akan bergerak
Ya, ini dia bergerak dari 2 ke 4 gitu ya. Ini dari 2 ke 4 dari biasanya gitu. Nomornya itu A1 1 itu untuk input, 2 4 itu untuk output. Jadi kalau di sini lagi antara lagi kalau yang 35 itu biasanya untuk apa namanya NC. Ini 1 2 ya. Di sana ini 1, keluarannya seperti 1 2 4 gitu ya. Bentuk nyatanya seperti ini, biasanya digabung itu kalau di Vesto ya, di Vesto itu digabung dikasih box gitu. Nah, ini untuk simbol relaynya kalau menggunakan rangkaian electrical pneumatik. Kumparan relay dapat menggerakkan satu atau lebih beban apa lebih kontak ya, berarti bisa banyak. Di samping jenis relay yang digambarkan di atas ada saklar yang digerakkan secara elektromagnetik jenis lain, relay retentif atau relay waktu, dan kontaktor. Pada sistem kontak elektromagnetik, relay digunakan fungsi-fungsi sebagai berikut: penggandaan sinyal, berarti nggak terlalu namanya double ya, lalu menunda dan mengonversikan sinyal, menggabungkan informasi, mengisolasi rangkaian kontrol dari rangkaian utama. Relay retentif untuk respon sinyal impuls, armatur akan mendapatkan energi bila diberikan impuls positif, armatur akan kehilangan energi bila diberikan impuls negatif. Ada 2 macam relay waktu ya, berarti waktu delay on dan delay off, penunda waktu. Ada penunda waktu on namanya delay on, ada penunda off namanya delay off. Armatur akan mendapatkan energi sudah penundaan waktu yang diset. Sebaliknya ditetapkan pada relay penunda off, terlihat pada gambar 30. Jadi ini untuk delay on. Jadi delay on itu fungsinya untuk menunda waktunya on. Berarti kita ingin menunda waktunya dia on ya, kita menggunakan simbol ini. Tapi kalau ini adalah simbol delay off, ini adalah untuk menunda waktunya off. Berarti ketika kita pengen 5 detik lagi silinder itu bekerja, maka kita menggunakan ini. Tapi kalau pengen silinder itu mati, kita bisa menggunakan yang ini gitu ya. Ini gampang sih ini desain rangkaian elektropneumatik. Ini contohnya aja, lebih gampang ini. Kita menurut saya nggak perlu ya, nggak perlu ini ya untuk anak-anak elektro itu. Yang penting ini aja, prinsip kerja. Saat tombol ditekan maka lampu akan menyala, dan lampu akan tetap menyala selama tombol tekan, dan akan mati tekan dilepas. Jadi sama sih seperti push button ya, tekan terus dia akan nyala, dilepas dia akan mati lampunya di situ ya. Ini gampang ya untuk anak-anak elektro ya. Berarti ini adalah sebuah saklar paralel gitu ya, paralel. Ini untuk yang seri, sangat mudah sekali ya. Nah, ini dia. Yang langsung adalah kontrol langsung dan tidak langsung pada elektropneumatik. Mungkin kalian sudah dapat di sistem kendali. Pada elektropneumatik juga terdapat kontrol langsung. Kontrol langsung pada elektropneumatik tidak berbeda dengan kontrol langsung pneumatik, karena kontrol langsung elektropneumatik adalah kontrol yang memberikan langsung perintah pada solenoid valve. Ya, perintah inilah yang menyebabkan silinder maju atau mundur. Kontrol langsung pada elektropneumatik hanya dipilih jika jarak input dan solenoid itu dekat. Ya, input dan solenoid valve bekerja pada tegangan yang jenis yang sama ya. Jadi seperti itu. Kita lihat jaraknya dekat, kita langsung kan kita nyalakan silinder ya. Contohnya ini ada solenoid langsung nyala, solenoid di sini tanpa relay, tanpa apa, berarti bisa sih jalan ya jika jaraknya dekat. Menggerakkan silinder adalah salah satu pertimbangan yang penting dalam mengembangkan solusi dari sistem kontrol. Pemilihan komponen yang digunakan untuk lebih meningkatkan efisiensi biaya dan waktu. Kenapa aku menggunakan elektrik? Ya seperti itu, untuk mengefisiensi biaya dan waktu. Komponen pneumatik yang digunakan dalam rangkaian pneumatik umumnya sama, hanya berbeda dalam penggunaan single atau double solenoid valve. Seperti ini ya, kan waktu single, tunggal berarti menggunakan ini ya. Kalau ini yang menggunakan double gitu ya. Oke, selanjutnya kontrol langsung pada silinder kerja tunggal. Permasalahan
Kontrol langsung dipergunakan untuk menggerakkan silinder kerja tunggal maju mundur sesuai dengan perintah tombol tekan. Aliran sinyal tekan langsung mengaktifasi kumparan pada solenoid valve dan menggerakkan silinder untuk bergerak maju. Jika sinyal dari tombol tekan dihilangkan, maka kumparan solenoid akan terhenti, teraktuasi dan menyebabkan silinder mundur secara otomatis. Rangkaian penggunaan solenoid tunggal, ya. Pemecahannya seperti ini. Nah, ini dia. Oke, rangkaian utama pneumatik menggunakan katup 3/2. Oke, 3/2 ya. Sebagai elemen kontrolnya. KKA 3/2 digunakan mempunyai aktuasi solenoid valve di sebelah kiri. Nah, ini solenoid valve-nya dari bekas sebelah kanan. Nah, ini dia bekas untuk kembalinya. Jadi untuk menggerakkan silinder harus ada sinyal masuk ke solenoid valve agar KKA bergeser ke kiri, mendorong bekas dan membuat silinder maju. Untuk kembali tinggal melepas sinyal, masukkan agar solenoid valve dan bekas akan mendorongnya secara otomatis KKA 3/2 dan akhirnya silinder bergerak mundur. Nah, ini dia. Rangkaian kontrol elektropneumatik menggunakan satu buah saklar tekan dan satu buah solenoid, ya, valve terhubung dengan katup kontrol arah 3/2 dengan nama label MM1. Kalau kita menggunakan labelnya di sini MM1, ya, MM1, maka kita membuatnya juga sama. Ini adalah simbol solenoid valve di rangkaian kontrolnya, ya. Ini keadaan off, ini adalah keadaan on, atau dalam kondisi tidak aktif, ini aktif. Oke. Posisi awal. Nanti dari gambar ini dapat dijelaskan posisi awal didefinikan sebagai posisi istirahat dari sistem. Sebuah bagian terhubung dan tombol tidak ditekan oleh operator. Sistem tidak dari arus listrik. Posisi solenoid tidak teraktuasi. Silinder kerja dalam kondisi awal yaitu posisi mundur biasanya, ya. Ketika tombol ditekan, menekan tombol berarti memindahkan katup 3/2 melawan pegas katup. Saat tombol ditekan, maka aliran listrik akan masuk ke dalam kumparan solenoid, ya, menyebabkan medan magnet membuat KKA bergeser, ya. Pergeseran katup kontrol arah 3/2 membuat silinder bergerak maju. Nah, ketika dilepas, ya, segera setelah tombol tekan itu dilepas, maka aliran menuju solenoid terputus dan menyebabkan medan magnet akan hilang. Hilangnya medan magnet, ya, pada solenoid valve menyebabkan terdorongnya KKA 3/2 kembali ke posisi semula oleh pegas, menyebabkan pergerakan mundur pada silinder. Jika sesaat setelah tombol ditekan dan silinder baru bergerak maju belum mencapai maksimal, kemudian dilepas, silinder akan langsung mundur, gitu ya. Jadi ketika ditekan sebelum sampai maksimal, dilepas pegas atau silinder akan langsung mundur, gitu ya. Nah, ini kontrol langsung silinder kerja ganda, sama sih caranya, ya. Kontrol ini bisa dibaca sendiri ya nanti, ya. Nanti dibaca sendiri pelan-pelan, di pause itu, ya. Tentunya di pause YouTube-nya atau videonya. Oke, bacanya sama. Yang penting ini dulu. Minta pelan-pelan aja, wes ini dulu satu. Ya, ini prinsip kerja rangkaiannya. Ini sama sih. Jadi rangkaian utama pneumatik menggunakan katup kontrol 5/2. Kalau menggunakan silinder kerja ganda biasanya menggunakan 5/2, tapi kalau menggunakan silinder kerja tunggal biasanya menggunakan 3/2. Ya, ini kan 3/2 ya. Mana ya? Oh, 3/2, ya. Ini 3/2. Tapi kalau silinder kerja ganda biasanya menggunakan 5/2. Jadi untuk menggerakkan silinder harus ada sinyal masuk pada solenoid valve kiri agar 5/2 dapat bergeser ke kiri. KKA 5/2 membuat silinder maju, seperti ini, ya. Untuk kembali harus ada sinyal solenoid valve kanan agar KKA 5/2 bergeser dan akhirnya silinder bekerja mundur, ini maksudnya. Rangkaian kontrol langsungnya nanti seperti ini.
ya. Jadi ada saklar langsung ke solenoid valve 1, jadi akan berhubung di sini, lalu saklar lagi berhubung ke saklar di sini. Ini keadaan, nah ini keadaan ketika posisi maju, jadi yang nyala pada mm1, mundur nanti yang nyala adalah mm2. Saya mundur ya. Oke, seperti itu dulu. Terlalu mudah ya untuk ini. Nah tadi kan kontrol tidak kontrol langsung ya. Kontrol langsung itu berarti dari posisi sini ya, 24 volt, saklar langsung solenoid valve. Nah, tetapi kalau kontrol tidak langsung, bedanya cuma di sini aja. Jadi di sini adalah sumber, lalu dihubungkan dengan saklar, lalu ini ada KF1 itu relay ya, relay baru ke ke sini kontak relay dihubungkan ke solenoid valve. Nah, di sini fungsinya untuk apa? Karena kadang-kadang antara solenoid valve ini agar lebih mudah pengontrolannya. Nanti bisa menggunakan 3 solenoid valve, 2 solenoid valve gitu, seperti itu. Ini sama ya, pelan-pelan kalau mau dibaca ya, pelan-pelan, ini pelan-pelan dibaca, ini pelan banget, gampang sekali. Tadi kan untuk yang silinder tunggal, sekarang silinder kerja ganda. Kalau mengkontrol tidak langsung membutuhkan seperti ini ya. Jadi di sini ada relay 1 ya. Ini untuk majunya, berarti ketika ditekan maju. Yang berjalan di elektrikalnya itu seperti ini, relaynya jalan on, baru di sini jalan on. Nah gitu. Kalau mundur jadinya seperti ini, iya mundur. Ketika mundur berarti yang relay 2 on, jalan, baru menjalankan solenoid valve yang kedua, begitu ya. Oke, rangkuman pengontrol elektromatik keuntungan sebagai berikut dibandingkan kontrol pneumatik. Keandalan yang tinggi, lebih sedikit bagian bergerak sehingga dapat mengurangi tingkat keausan yang diabaikan pemakaian ya. Karena menggunakan elektrik, jadi kita kontrolnya yang. Tapi kalau menggunakan pure pneumatik, biasanya menggunakan valve KKA itu ya, sehingga banyak aus. Upaya instalasi lebih rendah ya, terutama ketika penginstalan komponen-komponen seperti terminal katup yang digunakan ya, berarti lebih rendah ini ya upaya instalasinya. Perubahan formasi lebih mudah dengan beberapa controller, bisa menggunakan PLC, microcontroller dan sebagainya. Mengontrol sistem lebih mudah dan dapat mengontrol yang rumit, yang tidak dapat dilakukan oleh pure pneumatik ya. Kalau sudah menggunakan PLC, sudah menggunakan microcontroller, nah itu akan tidak bisa dibandingkan dengan kontrol pure pneumatik. Pengontrol elektronik dapat diaplikasikan di industri modern. Aplikasi sistem kontrol pneumatik murni terbatas untuk beberapa aplikasi khusus ya, berarti di industri sekarang banyak menggunakan yang electrical pneumatik atau PLC pneumatik ya. Dalam sistem elektropneumatik juga terdapat kontrol langsung dan tidak langsung. Kontrol langsung adalah kontrol memberi perintah langsung pada solenoid valve. Kontrol tidak langsung berarti kontrol di mana perintah dari tombol tidak langsung menggunakan solenoid tetapi melalui sebuah kontak relay gitu ya. Nah, ini dia tugasnya, tolong dijelaskan perbedaan pneumatik dan elektropneumatik pada bagian media kerja dan media kontrolnya. Jadi perbedaannya apa tuh antara pneumatik dan elektropneumatik? Lalu sebutkan 3 bagian elemen kontrol yang berbeda antara pneumatik dan elektropneumatik. Jelaskan pengertian tombol tekan dan saklar tekan tadi ya. Lalu menjelaskan secara singkat tentang prinsip kerja relay. Lalu sebutkan 2 alasan kapan kita menggunakan kontrol langsung ya. Itu berarti sebutkan 2 alasan kapankah kita menggunakan kontrol langsung. Oke, demikian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.